Nah, pertanyaannya, yang terjadi selama ini di Indonesia dan di dunia Timur Tengah, terutama di dunia Islam, apakah khitan itu tradisi Islam? Sebagian mengatakan tradisi Islam, tapi faktanya, sejarahnya, ya, khitan ini sudah dipraktekkan sebelum risalah kenabian, sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Dan ada praktek-prakteknya pada agama lain, ya. Ini agama-agama yang sebelum Timur Tengah dinamai sebagai jazirah, ya. Ada peradaban Aztec, ada peradaban Yaroba, ya, agama-agama Semit dan yang lain-lainnya. Terutama ini yang sebagai contoh adalah negara-negara di Afrika, Mesir, Sudan, ini negara Muslim ya Bu, Ethiopia ya. Bahkan disebutnya ini Amerika, harus dicek ini saya contohnya tadi. Kemudian juga bahkan di Korea Selatan dan lain-lain yang mengenal praktek khitan. Gitu. Bahkan itu dilakukan juga pada agama Yahudi dan agama Kristen. Gitu. Tapi kita belum mendengar ini ya, atau mungkin sudah tapi tidak terpublikasi. Buktinya, kalau ada saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang akan masuk Islam, biasanya salah satu prosesnya adalah khitan gitu ya, untuk laki-laki tentu saja ya gitu. Nah, kalau dalam Islam, kalau dalam sejarah maksud saya, praktek itu khitan itu disebut sebagai amaliyatun qadimatun sya'nun qadimun. Jadi khitan itu tradisi praktek di masa lalu, ya, praktek atau tradisi kuno yang selama ini sudah dilakukan, ya. Ini siapa yang mengatakan begitu? Yang mengatakan adalah Syekh Mahmud Saltot, ya. Mahmud Saltot ini adalah ulama Al-Azhar dan pernah menjadi rektornya gitu, dan beliau banyak mengeluarkan fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat tentang keagamaan begitu ya. Sehingga kalau dilihat dari pendapat ulama dan praktek-praktek, ya, belum ada satu teori yang menjelaskan mengapa mereka melakukan khitan, ya. Apakah berangkat dari pemikiran manusia atau fitrah kemanusiaan untuk menghilangkan bagian dari tubuh kita yang tidak berguna, ya, atau alasan kebersihan dan kesehatan, ya, ataukah doktrin-doktrin agama, begitu. Walaupun nanti berkembang juga pendapat yang disebut dengan auham, ya, auham atau mitos-mitos itu ya, misalnya nggak disunat, nanti menjadi buat perempuan tuh menjadi apa ya bahasanya, binal atau syahwatnya besar dan sebagainya ya. Nah itu namanya auham atau mitos-mitos begitu ya. Nah dari negara-negara tadi ya, kita tadi bicara soal sejarah, praktek-praktek khitan ini kemudian menyebar ke berbagai daerah, berbagai negara dan tempat, termasuk di Madinah, di mana Nabi Muhammad bertempat tinggal setelah hijrah dari Mekah, dan mereka ya umat Islam termasuk di dalamnya mengenal tentang praktek khitan itu begitu ya. Nabi sendiri kemudian sangat hati-hati melakukan atau sejarah menurutnya Nabi merubah tradisi itu dan yang membahayakan para perempuan begitu ya. Nah, kalau dilihat secara sepintas ini, meskipun nanti bukunya besar ya Bu ya, karena kami pernah penelitian tentang ini. Khitan perempuan bukan tradisi khas Islam dan juga bukan identitas keislaman seseorang, sehingga seseorang tidak bisa dikenai sebagai lebih Islami karena dikhitan atau tidak Islami karena belum dikhitan begitu ya. Dan walaupun kenyataannya khitan perempuan banyak dipraktekkan di negara-negara Timur Tengah atau Asia. Baik, mengapa demikian? Kita lihat kenapa? Karena dalam Al-Quran sendiri tidak secara khusus menjelaskan tentang khitan ini. Tetapi ada muatan makna yang dipilih oleh para ulama dari beberapa ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, maaf ini mestinya 2 ya,
Kan Al-Baqarah ini surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah 124, An-Nahl 123, An-Nisa 125, Ali Imran 95. Yang intinya sebenarnya kalau kita cek ayat-ayat ini sebenarnya perintah untuk mengikuti milah Ibrahim, milah atau agama Nabi Ibrahim begitu. Ibu-ibu udah tahu Nabi Ibrahim dikhitan umur berapa? Nabi Ibrahim itu dikhitan waktu umur 80 tahun gitu ya. Sejarahnya ya. Nah, mengapa ya? Menurut ulama karena ayat-ayat ini ya, ayat dalam Al-Baqarah, An-Nahl dan An-Nisa dianggap sebagai dalil khitan ya. Karena salah satu milah Ibrahim itu adalah khitan. Jadi ketika ada bunyi seperti ini, maaf, Al-Baqarahnya malah nggak Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batali Ibrahima rabbuhu bikalimati fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnas imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya, diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat. Nah, beberapa kalimat ini ya, Ibu, yang kemudian akan menjadi dalil bagi khitan, lalu beliau melaksanakannya dengan sempurna. Dan Allah berfirman, ya, Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ya. Dan juga dari anak cucuku, Nabi Ibrahim menjawab, Allah berfirman, ya, benar, engkau adalah pemimpin dari semua. Nah, maka kita cek lagi ibu-ibu, apakah ya perintah tentang menjalankan milah Ibrahim dengan beberapa kalimat. Apa arti kalimatin ini dari ayat 124 dari surah Al-Baqarah itu ya. Ayat yang lain ini yang agak semisal adalah surat An-Nisa 125 ya. Juga tentang mengikuti milah Ibrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapa di antara kalian ya yang lebih baik agamanya kecuali orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Yang berserah diri kepada Allah, yaitu mereka yang mengikuti agama Ibrahim. Disambung dengan surat Ali Imran, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini Ibu dan Bapak sekalian adalah ayat yang sering dipakai sebagai perintah untuk khitan. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa kalimatin pada ayat surat Al-Baqarah tadi adalah kalimat ini apa sebenarnya 10 perintah kepada Nabi Ibrahim yang dikatakan tadi kalimatin. Sebenarnya itu adalah perintah untuk bersesuci ya. Pertama ketika berkumur-kumur, kemudian dilanjutkan dengan membersihkan lubang hidung, dan seterusnya ya, seperti yang saya sampaikan di PowerPoint ini, sampai kemudian yang terakhir adalah khitan ya. Sehingga pendapat-pendapat ini kemudian yang membingkai ada dua pendapat besar dari ulama. Yang umum adalah, saya kutipkan dari Imam Syafi'i, khitan itu wajib bagi laki-laki, bagi anak perempuan hukumnya sunnah. Tapi belum titik ini, Ibu. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Kita akan lihat yang lain bagaimana konsekuensinya. Nah, kalau tadi adalah versi Al-Qur'an, ya. Bagaimana dengan hadis? Ya. Ini ada hadis juga, agak dempet saya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa ada 5 hal yang menjadi fitrah. Fitrah itu ya karakter kemanusiaan yang sudah menjadi hal yang alami pada manusia, yaitu khitan, mencukur
mencukur nih, kok kemudian mencukup tulisannya, bulu sekitar kemaluan, memotong kuku, ya, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. Hadis ini sebenarnya tidak juga secara spesifik diterangkan dalam sarahnya menyebut tentang khitan perempuan. Bahkan juga malah di situ sebut ada yang khusus, yaitu mencukur kumis. Ya, jadi tadi ada perintah yang bercampur-campur, ada khitan, ada mencukur kumis. Baiklah, kumis mungkin sekarang perempuan ada yang punya, ya. Tapi ini tidak lazim begitu ya. Tapi ini tadi perintah mencukur atau khitan adalah satu hal yang umum yang ada dalam satu hadis begitu. Lalu bagaimana dengan khitan? Ya, sebenarnya lagi seperti yang saya katakan awal, ulama berbeda pendapat tentang khitan perempuan, ya. Kecuali mereka memang yang merujuk hadis ini. Dan sebagian dari ayat yang saya kutip di atas bahwa khitan perempuan itu milah Ibrahim, begitu ya. Tapi ada juga yang menolak bahwa khitan ini sebenarnya dan kata yang ada dalam hadis itu adalah perintah khusus kepada laki-laki. Buktinya tadi ada mencukur kumis, ya kan? Nah, ini yang kemudian membuat perbedaan-perbedaan.